Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiroh dengan NIM 200139777. Saya dari program Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan satu video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen kelas. Saya mengambil tema manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas dan membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Kemampuan guru memahami konsep manajemen kelas dan mampu mengimplementasikan menjadi dua faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, aspek manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Kemudian, kegiatan manajemen kelas sebagai aspek manajemen kelas yang pertama, mengecek kehadiran, yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan, yang ketiga, pendistribusian alat dan bahan, yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa, yang kelima, mencatat data, yang keenam, pemilihan arsip, yang ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran, yang terakhir, memberikan tugas. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivation adalah tenaga pendorong atau penari yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan daripada aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Yang keempat, prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat suatu tersebut. Dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima, prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi membuat apa yang dipelajari dan bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengkaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari.
Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi ini atau perencanaan ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran nama yang harus dicapai pada masa depan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Isu-isu seperti kegiatan yang dimasukkan ke dalam tindakan di mana sumber dayanya, bagaimana itu harus terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab yang harus diperhatikan. Yang ketiga, kepemimpinan. Memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas. Dia memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Kepemimpinan melibatkan fungsi bahwa manajer memungkinkan orang lain untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Yang keempat, pengawasan. Fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam merencanakan pengajaran atau kegiatan, pendidik yang memutuskan mana hasil belajar harus dicapai. Penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang sama kegiatan pengelolaan. Selanjutnya, kita akan membahas masalah-masalah dalam manajemen kelas. Masalah manajemen kelas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama masalah individual dan yang kedua masalah kelompok. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing kategori masalah tadi. Ada permasalahan manajemen kelas hal individual dan kelompok. Yang pertama, kita akan membahas masalah individual. Munculnya masalah individual disebabkan beberapa kemungkinan, seperti tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Dan untuk masalah-masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas antara lain, kelas yang kurang kondusif lantaran alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial, ekonomi, dan sebagainya, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati, kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggota, membombang anggota kelas yang melanggar norma kelompok. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap, semangat kerja yang rendah, kelas kurang mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya, prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prosedur ini menyangkut dimensi pencegahan atau preventif dan dimensi penyembuhan atau kuratif. Pada proses pengelolaan kelas yang pertama, kita akan membahas tentang prosedur preventif. Prosedur preventif atau pencegahan merupakan mencegah sesuatu tindakan sebelum adanya penyimpangan, khususnya di dalam kelas, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, prosedur kuratif atau penyembuhan merupakan tindakan tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut dan mengembalikannya dalam kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses belajar. Sifat-sifat manajemen kelas. Adapun sifat-sifat manajemen kelas yaitu otoritatif, permisif, behavioral modification, sosio-emosional, dan sosial. Saya akan menjelaskan sifat yang pertama yaitu otoritatif. Otoritatif ini artinya penerapan manajemen kelas ini berorientasi pada kedisiplinan peserta didik dan bertujuan agar peserta didik dapat menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya yang kedua yaitu permisif. Permisif artinya penerapan manajemen kelas ini bertujuan memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik. Yang ketiga, behavioral modification. Artinya, penerapan manajemen kelas ini berfokus pada penanaman akhlak terpuji dan budi pekerti luhur peserta didik. Yang keempat, yaitu sosio-emosional. Artinya, penerapan
manajemen kelas ini berprinsip pada dasar kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal dengan hubungan antara guru dan peserta didik yang terjalin dengan baik. Yang kelima, sosial. Artinya, penerapan manajemen kelas ini berdasarkan anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Selanjutnya, saya akan membahas kegiatan manajemen kelas. Yang pertama, mengelola lingkungan kelas. Salah satu faktor penting dalam belajar adalah lingkungan belajar. Untuk itu, guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan anak didiknya. Yang kedua, penegakan disiplin kelas. Yang ketiga, kontrol perilaku anak didik. Yang keempat, manajemen kelas dalam kelas. Yang kelima, kegiatan penataan kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan manajemen kelas. Untuk menjalankan manajemen kelas dengan baik serta mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dapat dilakukan dengan salah satu atau beberapa pendekatan manajemen kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Cara pandang guru yang meyakini bahwa kelas yang kondusif dapat dibentuk melalui berbagai upaya penegakan aturan-aturan di dalam kelas yang dapat menjadikan peserta didiknya memiliki kedisiplinan diri. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan ancaman. Cara pandang guru bahwa perbuatan mengancam dapat dijadikan sebagai metode atau cara untuk menciptakan kelas yang kondusif. Ancaman yang dilakukan guru bisa berbentuk melarang, mengejek, menyindir, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan resep. Keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas. Pendekatan resep dapat terwujud dalam berbagai aturan-aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama. Pendekatan pengubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas di sini diartikan sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru ialah mengimbangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Selanjutnya, pendekatan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peran guru adalah mengusahakan agar pengembangan dan pelaksanaan proses kelompok efektif. Proses kelompok adalah usaha mengelompokkan anak didik dalam berbagai kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terjadi kelas yang bergairah dalam belajar. Yang selanjutnya, pendekatan pluralistik. Pada pendekatan ini, pengelolaan kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses interaksi edukatif dan efisien. Jadi, bebas memilih pendekatan yang sesuai dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, keefektifan pendekatan dan metode manajemen kelas dapat dilihat dari tingkat tercapainya tujuan dari pengelolaan dan manajemen kelas. Dalam memilih pendekatan dan metode dalam mengelola kelas, guru harus teliti dan harus disesuaikan dengan memperhatikan kondisi real gaya mengajarnya, tujuan belajar, kebutuhan siswa, dan berbagai variabel kontekstual lainnya. Dalam penggunaan pendekatan dan metode dalam pengelolaan kelas, tidak ada yang paling baik, melainkan saling melengkapi. Penggunaan pendekatan akan efektif jika dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat pula. Begitupun dengan metode manajemen kelas. Nah, selanjutnya, manajemen kelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di kelas karena manajemen kelas benar-benar akan mengelola suasana kelas menjadi sebaik mungkin agar siswa menjadi nyaman dan senang selama mengikuti proses belajar mengajar.
Oleh karena itu, kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetensi dasar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Selain itu, manajemen kelas juga akan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sekian dari video saya tentang manajemen kelas, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum